Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN dan memilih memfokuskan perhatian pada berbagai agenda strategis di dalam negeri. Meski demikian, pemerintah menegaskan hubungan dan komitmen kerjasama Indonesia dengan Rusia tetap berjalan sesuai rencana. Yang pertama tentu belum memiliki. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan prioritas penyelesaian sejumlah agenda strategis di dalam negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden memiliki pertimbangan tersendiri untuk memusatkan perhatian pada berbagai pekerjaan yang masih berjalan. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan nasional yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Meski tidak hadir dalam KTT Rusia ASEAN, pemerintah menegaskan hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin dan membahas berbagai peluang kerja kerjasama yang kini terus ditindaklanjuti melalui mekanisme teknis antar lembaga. Masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN, beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Di tengah keputusan ini, Presiden Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri. Salah satunya menerima laporan terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi 8 DPR RI, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan layanan bagi jamaah Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh, pimpinan DPR RI, serta anggota Komisi 8 DPR RI di Hambalang untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2026. Dalam pertemuan ini, pemerintah membahas berbagai langkah peningkatan layanan haji, mulai dari kualitas akomodasi dan konsumsi hingga upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh bersama pimpinan DPR RI serta sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Rabu 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 serta langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan dengan baik, meski masih memerlukan sejumlah penyempurnaan. Menurut Irfan Yusuf, kolaborasi antara pemerintah dan DPR melalui tim pengawas haji berhasil mempercepat penanganan berbagai kendala di lapangan, termasuk dalam percepatan penerbitan visa dan peningkatan layanan bagi jemaah. Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multi-years dengan para penyedia jasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas, sekaligus mendukung pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia. Teman-teman kalian tahu, kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2026. Sementara timeline 2025. Sementara timeline haji dari pemerintah Saudi sudah dimulai Juni 2025. Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua tim kita bisa mengejar ketinggalan itu, dan alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Saya kira itu. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan meliputi peningkatan kualitas konsumsi dan akomodasi jemaah,
pengembangan konsep kampung haji, serta upaya mencari terobosan untuk mempercepat masa tunggu keberangkatan haji agar pelayanan menjadi semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kepala Negara menilai kelancaran penyelenggaraan haji merupakan hasil kerjasama dan dedikasi seluruh unsur, mulai dari petugas hingga jemaah haji Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak telah berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi ini disampaikan saat menerima pimpinan Komisi 8 DPR RI, tim pengawas haji, serta jajaran Kementerian Haji di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 17 Juni 2026. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik berkat sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh unsur yang terlibat. Kepala Negara menyampaikan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Presiden juga memberikan apresiasi khusus kepada sekitar 2.000 petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin, dedikasi, dan semangat pelayanan. Para petugas dinilai berhasil memastikan para jemaah mendapatkan pendampingan dan layanan terbaik selama menunaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji. Kemudian menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas terselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik. Beliau juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas, kurang lebih petugas haji ada 2.000 orang yang telah menjalankan tugas dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh jamaah. Terakhir, beliau juga... Selain itu, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2026 juga tidak lepas dari kerjasama dan kepatuhan seluruh jamaah Indonesia. Kepala Negara pun mendoakan agar seluruh jamaah mendapatkan keberkahan dan menjadi haji yang mabrur setelah menyelesaikan ibadah haji tahun ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian melalui pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, program pompadisasi hingga pencetakan sawah baru. Hal ini untuk mengantisipasi resiko El Nino Godzilla demi menjaga produktivitas pertanian dan meminimalkan dampak kekeringan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan ketersediaan stok pangan nasional serta kesiapan infrastruktur pertanian dalam menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino Godzilla. Hal ini disampaikan Presiden usai menerima Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan cadangan beras nasional hingga Juni 2026 mencapai sekitar 5,2 juta ton. Dengan ketersediaan beras di gudang, hotel, rumah tangga, dan restoran, pemerintah menilai stok pangan nasional dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan. Untuk mengantisipasi resiko El Nino Godzilla, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pertanian melalui pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, serta pencetakan sawah baru. Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian dan meminimalkan dampak kekeringan. Hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
Di sektor peternakan dan hortikultura, pemerintah terus menjaga stabilitas harga pangan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mempercepat program hilirisasi komoditas strategis. Pemerintah juga melanjutkan penyaluran bantuan langsung kepada petani di berbagai daerah, termasuk Papua, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2 kali dan 3 kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi resiko. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis Himpunan Bank Negara atau Himbara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap kinerja ekonomi, Bank Himbara juga diminta hadir, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya ekonomi yang berdikari. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama dengan jajaran komisaris dan direksi Himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden menegaskan peran strategis Bank Himbara sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Ruslani menyampaikan, total kapitalisasi pasar gabungan seluruh Bank Himbara mencapai sekitar 1.100 triliun rupiah. Nilai ini mencerminkan sekitar 10% dari total nilai perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Menurut Rosan, Presiden Prabowo menginginkan agar kehadiran Bank Himbara tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, namun juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan kepada UMKM, sektor komersial, dan korporasi dinilai penting untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Selain mendukung program pemerintah, Bank Himbara juga diharapkan menjalankan fungsi intermediasi secara profesional dan juga berhati-hati. Peran perbankan nasional sangat penting mendorong terwujudnya perekonomian berdikari, didukung kondisi ekonomi yang semakin kondusif seiring tren penurunan harga minyak dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemerintah terus memperkuat pembangunan olahraga nasional sebagai bagian dari upaya mencetak prestasi berkelanjutan di tingkat internasional. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan perhatian khusus pada pembinaan atlet, olahraga disabilitas, hingga penyiapan talenta sejak usia dini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan olahraga nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan usai menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta pelatih tim nasional Indonesia John Herman di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, pemerintah melaporkan sejumlah program prioritas termasuk penguatan olahraga disabilitas. Presiden menaruh perhatian khusus pada peningkatan partisipasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program sertifikasi kepelatihan agar mereka dapat berperan aktif dalam pembinaan olahraga nasional. Presiden juga menekankan pentingnya pembinaan atlet secara berkesinambungan melalui dukungan kebijakan dan pendanaan jangka panjang. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesiapan atlet Indonesia dalam menghadapi berbagai ajang internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Kebijaksanaan mengenai anggaran, karena yang namanya pelatnas tidak mungkin dianggarkan per tahun, itu harus multi years. Dan Bapak Presiden sepakat karena memang mempersiapkan bagaimana masa depan atlet kita untuk Olimpiade, SEA Games, Asian Games, apalagi hari ini banyak sekali para atlet kita mulai menunjukkan ya prestasinya. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga menyampaikan pembangunan Akademi Olahraga Nasional untuk menjaring talenta sejak usia dini. Selain itu, pemerintah terus mengkaji skema dana pensiun atlet guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan olahragawan setelah menyelesaikan karir di dunia olahraga. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, pemerintah terus memperluas kerjasama internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun menerima delegasi Imperial College London guna membahas kemitraan strategis di bidang kedokteran dan sains. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran dan sains. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem pendidikan dan riset nasional. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan kurikulum, peningkatan standar pengajaran, serta penguatan kapasitas penelitian. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo juga membahas rencana pembangunan 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia. Imperial College London diharapkan berperan dalam mendukung pengembangan institusi tersebut melalui program riset bersama, pertukaran akademisi, dan keterlibatan profesor internasional. Jadi Imperial College saat ini kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan rencana kita untuk membangun strategic partnership untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kedokteran, dan juga tidak terbuka untuk kemungkinan bidang-bidang lain untuk dilakukan kerjasama. Pemerintah menilai kemitraan dengan Imperial College London sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi nasional. Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas terbaik di dunia di bidang medis dan sains, kerjasama ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengajaran, penelitian, dan sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Peresmian ini dilakukan secara simbolis di Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan juga penguatan konektivitas nasional. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa jalan daerah memiliki peran strategi sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Keberadaan infrastruktur yang memadai dinilai mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa antar wilayah. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam, sehingga pembangunan jaringan jalan menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan akses yang lebih baik, konektivitas antara kawasan produksi dan pemukiman diharapkan dapat semakin efisien. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan juga menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional, termasuk untuk mendukung swasembada pangan dan juga energi. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan desa agar tidak ada wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses transportasi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai kunjungan kerja Presiden Prabowo di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan jalan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Melalui peresmian 1.151 km jalan daerah, pemerintah berupaya memperkuat jaringan distribusi dan konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam. Hal ini disampaikan saat meresmikan 1.151 km jalan hasil pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah yang dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Presiden, ketersediaan jalan yang memadai akan memperlancar konektivitas antar wilayah, mendukung distribusi barang, serta menekan biaya angkut dan logistik nasional. Pembangunan jalan daerah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala negara menegaskan tidak boleh ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses infrastruktur. Karena itu pembangunan jalan terus didorong hingga menjangkau berbagai wilayah di tanah air, sekaligus menjadi langkah untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat konektivitas nasional. Presiden Prabowo juga menyebut jalan yang baik merupakan bagian penting dari strategi ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi, swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Energi harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif. Saudara-saudara sekalian, dengan selesainya jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Dalam tahun-tahun akan datang kita akan tingkatkan. Pemerintah pusat pun berkomitmen melanjutkan dukungan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan desa dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan peran penting NU sebagai pilar persatuan, stabilitas, dan patriotisme kebangsaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas dan Konbes NU 2026 di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Kehadiran Presiden menjadi penutup rangkaian forum strategis Nahdlatul Ulama yang mengusung tema menjaga marwah, memperkaya khidmat untuk kemaslahatan bangsa. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, laporan Ketua Umum PBNU, Taujihat Rais Am PBNU, serta doa bersama. Dalam laporannya, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dan menegaskan komitmen NU untuk terus menjaga serta merawat bangsa dan negara. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk hadir di tengah keluarga besar NU. Presiden mengaku memiliki kedekatan dengan NU sejak masa kecil dan merasa nyaman berada di lingkungan organisasi tersebut. Menurut Presiden, NU merupakan organisasi keagamaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Presiden juga menyampaikan penghargaan atas peran besar NU dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Ada satu ciri khas yang saya dari dulu perhatikan, bahwa Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta tanah air. Jadi agamis tapi nasionalis dan patriotik. Sampai-sampai lagunya NU yang ditulis atau dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mengandung nilai-nilai cinta tanah air yang luar biasa.
Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 ditandai dengan penabuhan kenteng oleh Presiden Prabowo bersama para pimpinan NU dan tokoh yang hadir. Momen ini menjadi simbol berakhirnya forum sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus menguatkan khidmat bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan begitu pentingnya persatuan ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa. Dalam sambutannya saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden menyampaikan bahwa kedekatan ulama dengan rakyat menjadi modal penting memastikan kebijakan negara benar-benar berpijak pada kepentingan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antar ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden menyebut para kiai dan ulama merupakan tokoh yang paling dekat dengan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Menurut Presiden, kedekatan ini membuat ulama memahami secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kepala negara menilai kedekatan ulama dengan rakyat menjadi modal penting untuk membangun energi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa. Presiden menegaskan ulama, pemerintah, tentara, dan kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama karena berasal dari rakyat dan harus berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu, para kiai, para ulama faham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi dan menjaga kepentingan bangsa. Ia mengaku masih terdapat berbagai penyimpangan yang menyebabkan kekayaan negara belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Presiden menegaskan, upaya perbaikan dilakukan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan kekayaan bangsa bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Tentara, pejuang. Ya, berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta menutup potensi kebocoran anggaran yang masih menghambat pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, sekaligus menjadi penekanan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kekayaan negara agar benar-benar dirasakan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta menutup potensi kebocoran anggaran yang dinilai masih menghambat percepatan pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan berbagai data pembangunan kepada para ulama yang dinilai dekat dengan masyarakat. Salah satunya mengenai capaian pembangunan infrastruktur berupa jalan desa dan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang dinilai membuka akses ekonomi warga. Presiden juga menegaskan langkah pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk penguasaan kembali jutaan hektar lahan sawit yang melanggar aturan serta penutupan ratusan tambang tanpa izin. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan kekayaan negara tidak hilang sia-sia. Dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini. Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum.
Kepala negara juga menekankan bahwa kunci utama dalam menjaga kekayaan negara adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ia menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi dan memastikan seluruh sumber daya negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar kunjungan kerja Presiden Prabowo di Gorontalo. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi petani dan nelayan nasional sekaligus menampilkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung swasembada pangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan 17 tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 24 Juni 2026. Kehadiran Kepala Negara disambut antusias ribuan masyarakat dan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengenakan upia karanji, penutup kepala khas Gorontalo, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Kegiatan yang mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung swasembada pangan nasional ini diikuti sekitar 50.000 peserta. Mereka terdiri atas petani, nelayan, pemerintah daerah, organisasi terkait, serta para pelaku sektor pertanian dan pangan dari 38 provinsi dan ratusan kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk hadir di tengah petani dan nelayan Indonesia. Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala negara juga menyebut kedekatannya dengan petani dan nelayan telah terjalin sejak lama, termasuk saat menjalankan pengabdian sebagai prajurit. 8 bulan mungkin sampai sekarang. Karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Usai memberikan sambutan, Presiden meninjau teknologi budidaya padi pertanian modern model Advanced Agricultural System atau PMAAS. Presiden juga mengunjungi area gelar teknologi yang menampilkan beragam inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta teknologi pendukung swasembada pangan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama dari KTNA Nasional saat menghadiri Puncak Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan keberpihakan Presiden terhadap petani dan nelayan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penghargaan ini diberikan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan keberpihakan Presiden terhadap petani dan nelayan Indonesia. Penyerahan lencana dilakukan Ketua Umum KTNA Nasional Muhammad Yadi Sofyan Nur. Dalam sambutannya, Yadi menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden terhadap pengembangan sektor pertanian dan perikanan nasional yang dinilai menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Yadi menjelaskan, Penas menjadi wadah kolaborasi antara petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, serta pemerintah dan swasta dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, kehadiran Presiden di tengah para pelaku sektor pangan menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan berinovasi. Mewakili keluarga besar petani nelayan yang jumlahnya kurang lebih 160 juta, mengucapkan terima kasih atas program-program yang dibuat oleh pemerintah
Dan KTNA dalam hal ini Bapak Presiden selalu mendukung apapun program pertanian yang berkait dengan petani dan nelayan Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani dan nelayan yang telah berkontribusi menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala negara menegaskan peningkatan produksi pangan nasional merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung Republik Indonesia. Kehormatan ini juga kebanggaan saya, karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang. Yang selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Dalam sambutannya di Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17, Presiden menekankan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limputu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden menyebut selama puluhan tahun dirinya berpegang pada prinsip untuk selalu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat. Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin diukur dari sejauh mana ia mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Presiden juga menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia bukan sekedar terlepas dari penjajahan, melainkan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, arah pembangunan dan kebijakan ekonomi harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Dalam kesempatan ini, Presiden turut mengenang pengalaman saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dari pengalaman tersebut, Presiden menilai negara harus hadir dan berperan aktif dalam memperkuat rakyat dari bawah agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo diklaim mampu meningkatkan hasil panen gabah hingga 2 kali lipat. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi lumbung padi dunia melalui penguatan produksi dan pemerataan teknologi pertanian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo yang dinilai mampu meningkatkan hasil panen gabah secara signifikan. Peninjauan dilakukan usai menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Limputu, Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan ini, Presiden didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Prabowo mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan di sektor pertanian, termasuk teknologi yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas gabah dari sekitar 5 ton menjadi lebih dari 10 ton per hektar. Presiden juga menegaskan pembangunan sektor pangan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menjadikan kesejahteraan petani sebagai prioritas. Menurutnya, penguatan produksi pangan nasional perlu dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi agar ketahanan pangan nasional semakin kuat. Prabowo juga optimis Indonesia memiliki peluang besar menjadi lumbung padi dunia berkat dukungan sumber daya alam dan kemajuan teknologi pertanian. Kepala negara berharap keberhasilan penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo dapat direplikasi di berbagai daerah untuk mendorong swasembada dan surplus pangan nasional. Kita juga bersyukur kita sudah punya teknologinya. Saya kira saya sangat bahagia ya kita lihat perkembangan ini. Kita optimis ini semua negara besar, negara kuat itu backup-nya, landasannya adalah pertanian yang kuat.
produksi pangan aman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Oke, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengulas kembali pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Jerman di Istana Merdeka. Jurnal Presiden akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Jerman terlibat lebih luas dalam pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Kerjasama ini mencakup pengembangan rantai pasok mineral kritis, tanah jarang, hingga pembangunan infrastruktur nasional guna mendukung transformasi ekonomi dan hilirisasi industri. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang lebih luas bagi Jerman untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memandang Jerman sebagai mitra penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Kerjasama ini dinilai relevan dengan upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan membangun ekosistem industri berbasis teknologi tinggi. Presiden Prabowo juga mengundang perusahaan serta investor Jerman untuk berpartisipasi dalam pengembangan serantai pasok mineral strategis. Selain itu, Jerman diharapkan dapat turut ambil bagian dalam pengembangan infrastruktur nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara. Kerjasama dengan Jerman juga dilakukan melalui program CITA, Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program. Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik. Indonesia saat ini tengah mendorong pemanfaatan mineral kritis dan unsur tanah jarang sebagai bagian dari strategi penguatan industri hilir. Langkah ini diarahkan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, energi bersih, serta berbagai industri teknologi canggih di masa depan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Indonesia dan Jerman sepakat memperkuat kerjasama ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan investasi di berbagai sektor strategis. Kedua negara juga mendorong percepatan penyelesaian perjanjian IAU-CEPA untuk memperluas peluang bisnis dan investasi di kedua kawasan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman untuk terus memperluas kerjasama ekonomi di berbagai sektor strategis. Kedua pemimpin juga sepakat mendorong peningkatan volume perdagangan dan arus investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan Indonesia dengan Eropa, termasuk harapan agar perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnerships Agreement atau IAU-CEPA dapat segera mencapai kesimpulan substantif. Indonesia juga berharap Jerman terus berperan aktif mendorong finalisasi perjanjian tersebut di tingkat Uni Eropa. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA
bisa mencapai kesimpulan substantif. Selain kerjasama perdagangan, hubungan ekonomi kedua negara juga diperkuat melalui program Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program atau SITA. Presiden Prabowo turut mengundang investor Jerman menanamkan modal di sektor prioritas seperti transisi energi, hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, dan industri semikonduktor. Sementara itu, Presiden Steinmeier menyatakan kedua negara memiliki visi yang sama untuk membangun kerangka perdagangan dan ekonomi yang lebih kuat. Dari Jakarta, Jeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.